pagi Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada video kali ini kami kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai pengauditan dan profesi akuntan publik. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya. Pengauditan atau auditing merupakan pemeriksaan untuk menguji kesesuaian objek pemeriksaan dengan standar atau ketentuan yang berlaku, atau dengan kata lain, merupakan proses pengumpulan dan pengujian bukti audit secara sistematis dan objektif terhadap objek audit. Contohnya, dalam laporan keuangan, saldo kas di neraca diperiksa kebenarannya atau diaudit dan dicocokkan dengan kas yang ada di kasir dan juga yang ada di bank. Auditing penting dilakukan karena ada potensi kesalahan atau penyimpangan pada objek audit. Ada dua kemungkinan kesalahan atau penyimpangan. Yang pertama, tidak disengaja atau error, dan yang kedua disengaja atau kecurangan atau fraud. Objek audit terdiri dari laporan keuangan, laporan pelaksanaan kegiatan, dan lain-lain. Agar hasil audit dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, auditor harus mendokumentasikan pekerjaan audit yang telah dilakukannya. Dokumen pekerjaan audit disebut dengan kertas kerja audit. Berikutnya perbedaan proses pengauditan dan proses akuntansi. Pada proses pengauditan bisa dilakukan dengan dua arah. Yang pertama, dari laporan keuangan ke bukti transaksi, dan yang kedua, dari bukti transaksi ke laporan keuangan. Acuan praktik yang digunakan yaitu SPAP, Standar Profesional Akuntan Publik. Dengan langkah-langkahnya, yang pertama, penerimaan penugasan audit, dan yang kedua, perencanaan audit, yang ketiga, pengumpulan bukti audit, yang keempat, pengujian audit, dan yang kelima, pelaporan hasil audit. Sedangkan untuk proses akuntansi dilakukan hanya dengan satu arah, secara berurutan, mulai dari bukti transaksi hingga laporan keuangan. Acuan praktik yang digunakan yaitu SAK, Standar Akuntansi Keuangan, yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pengauditan. Jadi terdapat 4 jenis pengauditan, yaitu yang pertama ada audit operasional, yang kedua ada audit kepatuhan, yang ketiga ada audit laporan keuangan, dan yang keempat ada audit SPI atau sistem pengendalian internal. Yang pertama ada audit operasional. Audit operasional adalah audit untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas proses bisnis. Audit ini bertujuan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi entitas dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan tertentu. Contohnya, evaluasi efisiensi dan efektivitas sistem penggajian. Informasinya dari jumlah data penggajian yang diproses per bulan, atau biaya pemrosesan atau jumlah kesalahan. Kriterianya dari standar efisiensi dan efektivitas pemrosesan data penggajian. Dan bukti yang tersedianya yaitu ada laporan kesalahan data atau informasi, data gaji, dan biaya pemrosesan gaji. Yang kedua ada audit kepatuhan. Audit kepatuhan adalah audit untuk menguji kepatuhan praktik terhadap aturan atau prosedur yang berlaku. Audit ini mempunyai tujuan untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan atau operasi suatu entitas telah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan, ketentuan, dan peraturan tertentu. Contohnya yaitu menentukan apakah setiap faktur pembelian dilampiri dokumen permintaan pembelian yang diotorisasi. Informasinya dari praktik pengadaan barang dan jasa. Kriterianya itu ketentuan tentang kelengkapan faktur pembelian, dan bukti yang tersedianya itu arsip faktur pembelian. Yang ketiga ada audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan adalah audit untuk menguji kewajaran laporan keuangan. Audit laporan keuangan mempunyai tujuan untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan entitas telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Contohnya, audit laporan keuangan dari PT Garuda Indonesia. Informasinya dari laporan keuangan PT Garuda Indonesia. Dan kriterianya itu
framework pelaporan keuangan sesuai dengan SAK atau peraturan lain yang berlaku. Dan bukti yang tersedia yaitu seperti dokumen transaksi, dokumen pembukuan, bukti-bukti lain yang relevan. Dan jenis audit yang terakhir ada audit sistem pengendalian internal atau SPI. Audit SPI adalah audit untuk menguji tingkat kecukupan SPI atas laporan keuangan. Audit ini mempunyai tujuan untuk menentukan kecukupan sistem pengendalian internal untuk menjamin tercapainya kehandalan pelaporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi, dan kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Objek dari audit ini yaitu sistem pengendalian internal atas laporan keuangan. Kriteria dari audit ini yaitu ketentuan SPI atau sistem pengendalian internal, misalnya seperti framework dan COSO. Laporan dari audit ini yaitu pendapat auditor atas kecukupan SPI, dan pengguna laporan ini itu seperti investor, kreditor, dan pihak lain yang berkepentingan. Selanjutnya, jenis-jenis auditor. Ada 3 jenis auditor. Yang pertama itu ada auditor independen, yang kedua auditor internal, dan yang ketiga auditor pemerintah. Pertama, auditor independen. Auditor independen adalah auditor bersertifikasi akuntan publik atau CPA yang menjalankan praktik profesional secara independen melalui KAP atau kantor akuntansi publik. Auditor ini melakukan fungsinya pada perusahaan terbuka, mulai dari perusahaan go public, perusahaan besar hingga perusahaan kecil maupun organisasi tanpa laba. Yang kedua, auditor internal. Auditor internal adalah auditor dalam suatu entitas yang melakukan praktik profesional di bidang audit untuk kepentingan manajemen atau komisaris. Auditor internal dikhususkan untuk membantu manajemen perusahaan tempat di mana bekerja. Hal ini tentunya menjadi keuntungan tersendiri bagi suatu perusahaan. Yang ketiga atau yang terakhir ada auditor pemerintah. Auditor pemerintah adalah auditor yang dibentuk oleh pemerintah untuk menjalankan praktik profesional audit dalam lingkungan lembaga pemerintahan, misalnya auditor di BPK atau di BPKP. Auditor pemerintah mempunyai tugas melakukan audit pada lembaga atau instansi-instansi milik pemerintah. Terdapat pula 2 macam auditor pemerintah, yaitu yang pertama ada auditor eksternal dan yang kedua ada auditor internal. Setiap auditor tersebut memiliki pelaksana dan juga tugas masing-masing yang berbeda. Jenis auditor ditentukan oleh posisi kerja auditor dan objek yang diaudit. Bisa juga ditambahkan misalnya auditor teknologi informasi sebagai pecahan dari auditor internal. Berikut organisasi profesi akuntan di Indonesia. Yang pertama ada Ikatan Akuntan Indonesia atau biasa disingkat dengan IAI. IAI merupakan organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan Indonesia. IAI menjadi satu-satunya wadah yang mewakili profesi akuntan Indonesia secara keseluruhan, baik yang berpraktik sebagai akuntan sektor publik, akuntan sektor privat, akuntan pendidik, akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan pajak, akuntan forensik, dan lain sebagainya. IAI didirikan pada tanggal 23 Desember tahun 1957 dengan 2 tujuan, yaitu yang pertama, membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan, dan yang kedua, mempertinggi mutu pekerjaan akuntan. IAI memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan ujian sertifikasi akuntan profesional, menjaga kompetensi melalui penyelenggaraan pendidikan profesional berkelanjutan, menyusun dan menetapkan kode etik, standar profesi dan standar akuntansi, menerapkan penegakan disiplin anggota, serta mengembangkan profesi akuntan Indonesia. Yang kedua ada Ikatan Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. IAPI adalah organisasi akuntan publik di Indonesia yang didirikan pada tanggal 24 Mei 2007. Dalam Peraturan Menteri Keuangan disebutkan bahwa IAPI berwenang dalam melaksanakan ujian profesi akuntan publik, penyusunan dan penetapan standar profesional dan etika akuntan publik, serta menyelenggarakan program pendidikan berkelanjutan sekaligus peninjauan mutu akuntan publik. IAPI bertujuan untuk mewujudkan akuntan publik yang berintegritas, berkualitas dan berkompetensi berstandar internasional, mendorong pertumbuhan dan independensi profesi yang sehat dan kondusif bagi profesi akuntan publik, menjaga martabat profesi akuntan publik dan kepercayaan, melindungi kepentingan publik dan akuntan publik, serta mendorong terwujudnya good governance di Indonesia. Yang berikut, Kantor Akuntan Publik atau KAP.
Kantor akuntan publik adalah kantor yang didirikan oleh akuntan bersertifikasi akuntan publik untuk melaksanakan praktik jasa profesionalnya sebagai akuntan publik. Bentuk usaha KAP yang dikenal menurut hukum di Indonesia ada dua macam, yaitu KAP dalam bentuk usaha sendiri. KAP dalam bentuk ini menggunakan nama akuntan publik yang bersangkutan, dan yang kedua, KAP dalam bentuk usaha kerjasama. KAP bentuk ini menggunakan nama sebanyak-banyaknya 3 nama akuntan publik yang menjadi rekan atau partner dalam KAP yang bersangkutan. Struktur jabatan dalam KAP yang pertama ada partner. Partner bertanggung jawab atas hubungan dengan klien, kesehatan, proses auditing, penandatanganan laporan auditor, dan manajemen letter, serta tak bertanggung jawab atas penagihan fee pemeriksaan. Yang kedua, manajer. Manajer bertanggung jawab atas manajemen pelaksanaan audit, membantu auditor senior dalam merencanakan program pemeriksaan, menelaah kertas kerja, laporan auditor, dan manajemen letter. Yang ketiga, auditor senior. Auditor senior melaksanakan pemeriksaan, mengelola biaya pemeriksaan, mengarahkan dan menelaah pekerjaan akuntan junior. Dan yang terakhir ada akuntan junior, yang tugasnya melaksanakan prosedur pemeriksaan dan membuat kertas kerja audit. Materi terakhir, standar pengendalian mutu KAP. Sebagai upaya untuk menjaga mutu pekerjaan KAP, organisasi profesi mewajibkan setiap KAP untuk memiliki suatu sistem pengendalian mutu. Sebagai pedoman, organisasi profesi menetapkan beberapa elemen pengendalian mutu yang harus dipertimbangkan oleh KAP dalam menetapkan kebijakan dan prosedur untuk mendapatkan keyakinan yang memadai tentang kesesuaian dan standar profesional dalam menjalankan pengauditan dan jasa akuntansi serta review. Pengendalian mutu KAP terdiri dari berbagai metode yang digunakan untuk memastikan KAP mampu memenuhi tanggung jawab profesionalnya kepada klien dan pihak lain yang relevan. Elemen pengendalian mutu ada 6 bagian, yaitu yang pertama, tanggung jawab kepemimpinan untuk mutu KAP. Bagian ini seperti pengembangan budaya mutu melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan serta penetapan kebijakan dan prosedur untuk pengendalian mutu. Yang kedua, pemenuhan persyaratan etika profesional. Bagian ini seperti penetapan prinsip independensi secara faktual dan independensi dalam pandangan publik, serta penerapan prinsip integritas dan objektivitas. Yang ketiga, penerimaan penugasan audit yang menetapkan kebijakan dan prosedur untuk menerima dan atau melanjutkan hubungan penugasan audit kepada klien. Yang ketiga, sumber daya manusia. Penetapan kebijakan dan prosedur untuk menjamin kompetensi sumber daya manusia, mulai dari rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, hingga ke pemberian tugas dan tanggung jawab. Yang kelima, kinerja pelaksanaan tugas, yaitu menetapkan kebijakan dan prosedur untuk memastikan penugasan personel memenuhi standar profesional, persyaratan peraturan, serta standar mutu KAP. Yang terakhir ada monitoring. Monitoring ini mengevaluasi periodik terhadap relevansi dan efektivitas implementasi kebijakan dan prosedur pengendalian mutu. Sekian dari saya, terima kasih.